Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Baik Pak Dewan, seperti apa hasil RDP pada hari ini? Ini kan berkait dengan sidak-sidak yang sudah Anda lakukan dari kapan hari. Seperti apa hasilnya Pak Dewan? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. RDP hari ini meski agak sedikit tegang, tapi hasilnya alhamdulillah tercapai. Jadi dalam RDP tadi siang itu kita temukan banyak sekali apa yang sudah saya sampaikan pada teman-teman soal adanya RDKK yang dimanipulasi. Saya berani mengatakan itu karena faktanya seperti itu. Saya kasih contoh itu ada 3 RDKK dari 3 kios. Jadi satu RDKK kalau tidak salah di kios Binti Tani itu luasan 24 hektar. Itu milik Pak Haji Heru yang dinamakan anak-anaknya. Kemudian ada di kios saya lupa namanya ya, milik Pak Haji Ansori. Di situ saya temukan RDKK seluas 15 hektar juga milik Pak Haji Heru. Nah, yang paling fatal itu di kios Tani Baru milik Mas Antoni Bagastara. Saya temukan sekitar hampir 30 hektar. Tidak main-main. Jadi dalam satu saya di situ terus 6.000 hektar. Itu dalam setiap terminnya di situ kan ditulis MT1, MT2, MT3, masa tanam 1, masa tanam 2, masa tanam 3. Dalam masa tanam 1 itu sudah tertulis 2,4 ton, 2,4 ton, 2 ton 400 kg. Ini sudah jauh melenceng. Kita sama-sama tahu bahwasanya pupuk bersubsidi itu diperuntukkan para masyarakat miskin, bukan untuk pengusaha. Kalau pengusaha dikasih kesempatan, maka tadi tidak bisa menjawab ketika seseorang atau pengusaha itu punya lahan seluas 50 hektar. Maka yang bisa mendapatkan pupuk subsidi adalah 2 hektar. Yang 48 harus non subsidi, tidak boleh disiasati. Tapi yang saya temukan ini satu orang di 3 kios berbeda itu totalnya 69 hektar. Ini yang kami sampaikan tadi kepada Dinas TPHP untuk segera merevisi ulang secara total agar pupuk subsidi ini tidak dinikmati oleh orang-orang itu saja. Bayangkan kalau 69 hektar itu diberikan kepada masyarakat miskin yang lainnya, insya Allah sejahtera. Satu. Yang kedua, adanya oknum PPL yang suka minta nota kosong. Tadi juga saya sampaikan, hanya keinginan dia untuk mengisi nota kosong itu untuk diserahkan kepada dinas mungkin untuk mencairkan sesuatu. Ini kan tidak boleh. Saya ingatkan keras tadi kepada teman-teman PPL untuk tidak mengulangi lagi minta nota kosong, meminta-minta nota kosong untuk diisi, apapun alasannya. Nah, terakhir tadi saya sudah komunikasi dengan Bu Sri, yang pasti oknum PPL yang bermasalah itu pasti akan disegarkan atau dirotasi. Itu Mas. Oke, jadi kalau saya ikuti dari RDP tadi, itu Pak Haji Heru saat dimintai komentar sempat membantah itu. Seperti apa tanggapannya Pak Dewan? Yang dibantah tadi itu dia hanya mengatakan dari sekian luasan itu baru ngambil sebagian kecil. Yang sudah diambil di tahun 2025 sesuai RDKK itu 3 ton. Tapi ada telepon dia, ada rekamannya. Itu yang jatahnya untuk hampir 30 hektar itu. Itu mau diambil semuanya. Cuman sama kios tidak dipenuhi. Ada itu. Oke, jadi dari apa yang disampaikan Pak Dewan ini kan bisa dipastikan ya bahwasanya Pak Dewan ini memiliki semua data-data bukti-bukti tentang bisa saya pertanggungjawabkan. Nanti teman-teman juga bisa memiliki dan itu datanya real, tidak bisa dijawab oleh Bu Yuli selaku BPL. Untuk kedepannya Pak Dewan, setelah pertemuan tadi ini apakah cukup di sini atau ada tindakan lain dari Dewan? Apa misalnya membentuk pansus atau apa seperti itu? Ya, saya pernah dihubungi oleh salah satu rekan LSM di Jember. Dia ingin meminta data-datanya
dan ada wacana, ada rencana untuk dibawa ke APH. Maka ketika bicara soal APH, pasti akan kita gali dulu ada nggak peristiwa pidana di sini. Nah ini LSM tertarik dengan berita-berita awal, maka minta ketemu dengan saya untuk meminta data-data yang saya miliki. Ada kemungkinan ke sana, Mas. Oke, untuk dari semua yang sudah ditemukan dari hasil rapat RDP barusan, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Dewan terkait? Yang pasti harus reformasi total, memperbaiki reformasi pekerjaan PPR, juga karakter PPR, pola kerja, pola pikir PPR. Jangan hanya asal entre saja. Apalagi kalau sudah dilatar belakangi like and dislike, ini fatal sekali. Karena senang dengan Pak Tani yang itu, kemudian semua, malah justru PPL datang ke Pak Tani, mana Pak punya saman lahannya di mana saja, langsung dikasih data, di entry di situ. Ini yang jelas pasti pelanggaran berat. Maka ke depan perlu perbaikan, revisi total, khususnya di Jombang yang saat ini sering bermasalah. Dan ketika nanti sudah direvisi total, insya Allah masyarakat miskin yang selama ini kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, insya Allah akan dapat jatahnya. Kalau dikasihkan satu orang katakan 69 hektar, bisa menikmati berapa petani sudah bisa dibayar. Itu Mas. Oke, saya kan mengikuti sidak-sidak yang dilakukan oleh Pak Dewan ini, kalau tidak salah dari Februari kalau tidak. Ya, akhir Februari awal Maret. Ya. Di 11 titik itu. Dari sidak-sidak itu, apa saja sebenarnya temuan-temuan yang ditemukan Pak Dewan? Oke, rata-rata yang kami lakukan sidak prioritas saat itu adalah soal head kepada kios yang diketahui terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas head, dengan saksi dari distributor dan teman-teman Satgas Mafia Pupuk yang kami bentuk langsung di SP oleh distributor. Perjanjiannya 1 kali SP. SP berikutnya langsung dicabut SPJB-nya, surat perjanjian jual beli. Jadi sebenarnya setelah sidak-sidak dari Februari itu di wilayah Jombang sebenarnya sudah head. Sudah head. Lalu kemudian ada muncul setelah sudah head. Nah, ternyata muncullah permasalahan-permasalahan itu. Adanya laporan dari Bu Yuli Musyati saat tadi sudah sampaikan di Jakarta bersama Pak Tukijan. Nah ternyata, ini mohon maaf teman-teman, saya lupa menanyakan, sayangnya di balik keinginannya melaporkan kios tani baru, dia juga ingin punya kios, dan itu diakui. Sering itu minta-minta ke distributor, gimana Pak distributor, Pak Rudi, Pak Masudi, kios jitu saya bagaimana? Itu juga sudah diakui oleh distributor. Nah kalau orang ingin punya kios pupuk tapi menjatuhkan kios yang lain, kan nggak cantik kalau seperti. Maka saya selaku anggota Komisi B juga tadi sepakat dengan ketua dan juga insya Allah sepakat dengan Bu Sri, Kabid SDM tadi sudah ketemu dengan saya, sepakat untuk segera melakukan evaluasi, penyegaran dan sampai rotasi terhadap oknum BPL yang sudah saya sebutkan tadi. Secepatnya sudah sepakat. Teman-teman ada tambahan? Cukup.